أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Ketika Rasul akan menghembuskan napasnya yang terakhir, dia tidak mengingat keluarganya, dia tidak mengingat cucu dan anaknya. Yang diingatnya adalah ummati, ummati, ummati. Kita hadirin yang diingat Rasul, walaupun kita tidak pernah melihat wajahnya, tapi kita masih cinta kepada beliau. Maka jangan lepas dari bibir kita selalu berselawat, menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya dengan selawat yang kita sampaikan nanti di yaumil akhirat tidak ada yang bisa membantu kita, anak, bini, suami dan sebagainya tidak akan peduli dengan kita kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bahagia menyambut datangnya Idul Fitri Syawal 1446 Hijriah. Kita tinggalkan rumah kita yang indah dan mewah. Kita tinggalkan jabatan dan kedudukan kita. Kita lepaskan semua itu. Kita hadir berjamaah di masjid yang mulia ini. Bersilaturahim di antara kita. Salat kita mengagungkan asma Allah sejak semalam sore sampai pagi hari ini. Bibir kita tidak lepas dengan mengagungkan Allah, bertakbir, bertahmid dan bertasbih. Bahwasanya kita menyadari kita adalah hamba yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah semata dalam menghidupkan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sama-sama meletakkan kepala kita yang paling mulia ini di tempat yang serendah-rendahnya, menandakan bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Maka jangan kita merasa bangga dan sombong. Apapun jabatan dan pangkat kita di dunia ini, semua adalah kecil dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa, insya Allah Allah akan meninggikan derajat kita sebagaimana janjinya di dalam Al-Quran. Apabila kita berpegang teguh terhadap ajaran Allah, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan yang kita damba-dambakan 11 bulan yang lalu telah lewat, meninggalkan kita dengan penuh keindahan, penuh dengan kenangan yang indah. Kenapa saya katakan penuh dengan kenangan yang indah? Di dalam bulan suci Ramadan ini kita selalu mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari Ramadan yang kita muliakan ini. Kita dengar tadi laporan yang disampaikan oleh ketua dari BKM masjid kita yang kita cintai. Itu adalah suatu pertanda bahwa kita masih mendapatkan hidayah, masih mendapatkan inayah, masih mendapatkan maunah yang tinggi, karena kita masih tergerak hati kita untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di atas bumi yang penuh dengan fata morgana yang kita lihat pada saat. Saudara hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat
dengan kondisi sekitarnya, yang tidak peduli dengan kondisi agamanya, yang tidak peduli dengan kondisi saudara-saudaranya. Tetapi saya lihat di kampung kita ini, sebagaimana yang kita dengarkan tadi yang diumumkan oleh petugas dari masjid ini, bahwasanya saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah masih peduli dan peka terhadap apa yang diinginkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat firman-firman Allah yang disampaikan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Itulah yang harus kita lestarikan, yang harus kita lanjutkan 11 bulan ke depan. Jangan hanya kita berlomba-lomba peduli terhadap apa yang sekitar kita, termasuk di masjid kita ini. Jangan hanya di bulan Ramadan kita memberikan harta kita mengeluarkan sebahagian rezeki kita, tetapi ke depan mari kita jangan tidak peduli dengan apa yang ada di masjid yang kita cintai ini. Saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga menjadikan kita manusia yang penuh dengan takwa dan disiplin. Ketika di bulan Ramadan kita disiplin dan tepat waktu melaksanakan semua ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan itu, kita tepat waktu. Berbuka puasa tepat waktu. Menahan imsak sahur kita tepat waktu. Salat maghrib tepat waktu. Salat Isya dan Tarawih tepat waktu. Makanya untuk 11 bulan yang akan datang kita tingkatkan tepat waktu itu, sehingga Ramadan yang kita laksanakan ini insya Allah dapat berlanjut. Jangan nanti terbalik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan, masjid yang kita cintai ini sampai keluar jamaahnya, membeludak, tak ada lagi tempat untuk sholat. Begitu akhir Ramadan, begitu Ramadan berlalu, kembali seperti semula. Tidak ada yang mau tergerak hatinya untuk berjamaah di masjid yang kita muliakan ini. Kita tingkatkan ke depan. Jangan hanya di bulan Ramadan kita tepat waktu. Maunya setelah Ramadan kita juga harus tepat waktu. Jangan sepelekan waktu, jangan lengahkan waktu. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya orang yang selalu tepat waktu akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kisah bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyampaikan kepada para sahabat dan kita yang sebagai umat Muhammad, kata beliau, siapa orang yang selalu istiqamah dalam melaksanakan salat 5 waktu, tidak ada yang tertinggal berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Ada beberapa hal yang menjadi kemuliaan bagi kita. Kata Utsman bin Affan, yang pertama adalah Allah akan mencintai kita. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, mendapatkan cinta Allah tidak mudah. Mendapatkan cinta Allah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi kata Utsman bin Affan, bagaimana kalian supaya mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala?
lakukanlah sholat yang 5 waktu itu tepat waktu, istiqomah, jangan terlambat suatu waktu pun. Kalau bisa kita hadir di masjid ini mendapatkan takbiratul ula, takbiratul yang pertama. Walaupun mungkin ada yang terlambat, namun itu menjadi catatan harus kita segera melakukan apa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan. Saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah menjadikan kita orang yang istiqomah, tepat waktu. Maka lestarikanlah itu 11 bulan ke depan. Karena pendidikan Ramadan ini bukan hanya hari ini dan hari besok. Kepedulian kita kepada jamaah kita, kepedulian kita kepada masjid yang kita cintai ini bukan hanya hari ini dan hari esok, tetapi Allah menginginkan pedulinya kita untuk 11 bulan ke depan, sehingga nanti insya Allah akan kembali bertemu dengan Ramadan 1447 Hijriah. Saudara hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga menjadikan kita orang yang sabar, orang penyabar. Karena orang yang beriman itu, kata Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran, tanda-tanda orang yang bertakwa itu salah satu di antara orang yang mampu menahan amarahnya. Artinya orang yang sabar melihat apa yang terjadi di sekitar kita ini. Namun harus kita pahami, sabar di situ bukan berarti kita tidak peduli. Sabar di situ harus kita ikut andil. Bagaimana supaya apa yang terjadi di masyarakat kita ini kita ikut andil, membuat mereka menjadi baik, membuat mereka lebih baik. Jangan sabar kita tidak peduli terhadap mereka, sehingga keluar ucapan, itu kan bukan anakku, itu bukan familiku, itu bukan keluargaku, lantaknya di situ mau jadi apapun dia. Itu salah dalam pemikiran umat Islam. Karena Allah dan Rasul meminta kita umat Islam bahwasanya tugas dan tanggung jawab kita bukan hanya sekadar keluarga kita, bukan hanya sekadar lingkungan yang dekat kita, masyarakat kita sekitar ini harus kita perhatikan, harus kita peduli. Jangan lepaskan tanggung jawab kita sebagai masyarakat, sebagai anggota masyarakat yang mencintai kedamaian dan segala-galanya terhadap apa yang terjadi di masyarakat kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terhadap lingkungan kita yang terjadi hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung